Yang kagetnya itu kan sama Pak Heri itu. Hah? Gue bilang, kok ini viral, dan netizen sampai ada yang bilang, ada yang membela Teh Novi, ada yang kayak, kok ini sama om-om lah apa, sedangkan itu kan bukan om-om, itu kan ada saya. Setelah tiup lilin selesai, iya ada videonya kok, setelah tiup lilin selesai nggak lama Pak Heri pulang. Udah kita ngobrol-ngobrol di meja. Siap dong, karena aku memang ada di situ, makanya kan kemarin kaget tuh pas Teh Novi ini, wah ini kan waktu sama aku gitu, mana ada orang mikirnya kan ini om-om lah apa, om-om dari mana, sedangkan itu bos, istilahnya bos saya juga gitu istilahnya kan. Pak Heri mah memang baik ke semua orang, kayak ke talent ke ini gitu, istilahnya kayak ngundang gitu. Bukan sekarang kalau mau ngundang masa Pak Herinya di mana, kita duduknya beda ya, satu table lah sama di situ. Kalau orang berpikirnya duduk sama gadun dari mana, om dari mana, jelas itu owner, sedangkan laki-laki aja di situ cuma ada satu kan, Bapak Dom. Gua jalan di mobil, Alvin Lim langsung nelfon gua ada buktinya dan ada rekamannya. Alvin Lim ngomong sama gua, bro thank you ya dukungannya ya bro. Ya, itu dia sampaikan ke gua, bahkan dia ngucapin terima kasih kepada gua karena gua mendukung dia. Coba nah diputar balikkan kata-kata, diputar balikkan fakta, pada rekamannya gua ada, nanti akan gua sebar, tenang aja, rekaman itu akan gua sebar, terserah mau dia laporkan kalau gua itu menyebarkan percakapan apa segala macam, nggak apa-apa, gua hadapin itu laporan, tapi ya pasti gua akan sebarkan itu, nggak ada gentarnya gua. LQ Indonesia diam, Alvin Lim diam, terus Alvin Lim nggak ngapa-ngapain, tidak, kami diam, justru kami ingin beraksi situ ya, ngerti ya saya bilang ya. Jadi masyarakat agar paham ya, tidak ada itu ya. Ini sudah banyak yang mencoba memutarbalikan ya, pihak dari oknum pihak Novi di sana itu ya sudah kebakaran jenggot mereka ya. Jadi mereka berusaha membuat seolah-olah kalau ada berita yang menyudutkan Novi itu buzzer ya. Padahal itu adalah masyarakat situ ya. Dan juga kalau misalnya berita itu keluar lebar itu karena ada pemerasan. Tidak ada itu pemerasan ya. Tidak ada itu ya. Ini adalah memang ulah dari seorang oknum ya, ulah dari seorang oknum yang beritikat buruk ya. Awalnya mungkin dia benar mau bantu ya, saya yakin itu ya, ketika uangnya cuma 35 juta ya. Tapi saya yakin juga Novi kaget ketika uangnya itu bisa mencapai 1,5 miliar, dia kaget situ, kaget. Kenapa? Kok bisa sampai segini ya gitu loh. Jadi dia tuh tidak menyadari besarnya impact ya kan podcast Densu gitu. Jadi dia pikir paling dikit lah, udahlah biarin aja. Makanya dia cuekin ya. Kalau dia tahu bakal miliaran ya kan, dari awal pasti dia akan menghubungi Densu dan minta agar Densu ya kan memasukkan nomor rekening yayasan. Tapi ini dia cuekin. Berarti dia tuh underestimate situ. Gua juga nggak mau berseteru yang terlalu bagaimana dengan Alvin Lim. Gua hanya ingatkan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu. Saya paham dengan rasa sakit yang sekarang kau alami ya, dengan kesehatanmu yang terganggu membuat akhirnya kau berucap hal-hal yang yang tidak sesuai dengan fakta. Gua maklumi itu. Tapi hati-hati, ketika kau berucap salah, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Dan itu bukan terkait dengan hukum, tetapi terkait dengan moral. Kalau kau punya moral, kau harus hati-hati dalam berucap. Itu poinnya. Sangat ragukan ya, dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur, Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri, dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur, ataukah dia jual narkoba, atau dia cetak duit, atau apa nih? Nggak kenal siapa Alvin Lim, cuman saya lihat di beberapa YouTube ini omongannya itu ngawur gitu, kayaknya mengidap sesuatu penyakit ya, dan semua pun diajak berantem sama dia.
diajak bergabung. Siapa yang mau bergabung sama orang yang sakit jiwa? Ya, dia panggil Hotma Sitompul, dia panggil Hotman Paris, dia panggil Otto Hasibuan, dia panggil Juniper Girsang. Mau apa? Emang kelas lu? Lu siapa? Lu bilang lu ahli pidana di mana? Lu ahli pidana? Gak usah lah. Lu sekolahnya di mana dulu ya? YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air.